Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengaran? Kedengeran? Oke, baik, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di sini saya selaku dari manajemen Dilo Bekasi. Pada agenda kelas market analis hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk teman-teman yang nama Zoom-nya masih belum nama asli, Kedengeran? mohon diganti dulu karena kita akan melakukan pengecekan. Lalu yang kedua, agenda hari ini, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu Dilo dan sedikit, dan juga langsung kita masuk ke materi topik pembahasan kita hari ini. Yang terakhir kita diskusi sesi tanya jawab gitu. Di sini ada yang baru join kelas Dilo atau sebelumnya udah pernah ikut? Apa baru semua di sini ya? Oke, langsung kita mulai aja ya. Untuk teman-teman yang baru join Dilo, selamat datang menjadi member kami. Dilo ini semacam creative camp yang dikembangkan Telkom Indonesia bekerja sama dengan MIKTI. Kita berdiri di tahun 2016 dan Dilo aktif untuk menyelenggarakan program-program yang mendukung perkembangan industri kreatif digital di Indonesia. Salah satunya adalah workshop online ini. Gitu. Kita rutin mengadakan kelas-kelas setiap bulannya. Untuk periode ini kita kelas online karena terganggu oleh pandemi coronavirus. Untuk bulan-bulan kedepannya kita akan mengadakan workshop-workshop online yang workshop-workshopnya antara lain workshop bisnis, teknis, dan desain. Lalu juga kita ada program untuk pengembangan startup. Jadi di sini teman-teman yang punya startup dan ingin mengembangkannya gitu bisa banget ikut program-program Dilo. Kita lagi ngadain DCV, Dilo Customer Validation Bootcamp Startup, yang nantinya startup teman-teman itu akan direkomendasikan ke Indigo, inkubator bisnisnya Telkom. Lalu kita juga ada program Dilo Talent Profesional, bisa langsung dicek di website kita. Jadi Dilo Talent Profesional itu bootcamp intensif untuk teman-teman yang memiliki skill data science dan artificial intelligence, untuk nantinya bisa disalurkan bekerja di Telkom juga gitu. Oke, langsung aja Dik. Halo Andika. Iya, halo. Oke, langsung kita mulai aja Dik ya. Oke, siap. Ya, oke, teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Gue dapat informasi dari Mas Rizky. Biasa dipanggil Karta juga ya. Mei Karta. Ya, sama Mas Karta untuk ngisi kelas market analysis. Tapi kemudian gue minta buat coba lebih paham lagi sama teman-teman sebenarnya itu teman-teman kebutuhannya itu apa ya. Tapi kemudian setelah coba di survei sama Mas Karta, kemudian banyak teman-teman yang masih di tahap idea validation. Jadi gue coba materinya nggak terlalu tinggi karena nanti takutnya malah nggak applicable gitu ya untuk coba dijalanin. Oke, gue bakal langsung share screen ya. Iya. Ya, oke, teman-teman. Kita mulai materinya. Sebentar. Oke, kelihatan kan ya share screen saya? Kelihatan Mas. Oke, siap. Ya, ada dua hal yang mau dibahas ya terkait market analysis. Fungsinya utamanya untuk idea validation. Jadi akan berkaitan juga sama memahami personanya user seperti apa. Nah, sebelumnya mungkin mau tanya dulu nih, kabar teman-teman gimana ya selama di rumah aja? Mungkin kurang lebih udah 5 minggu lebih ya mungkin kita di rumah gitu ya. Harapannya mungkin teman-teman jangan sampai kayak gambar ini gitu ya. Ini juga nggak tahu nih kenapa alami stok foto punya gambar kayak gini, kan orang udah stres itu ya di rumah. Ini makan otak manusia sampai tersenyum wajahnya. So, teman-teman bisa tetap menjaga kewarasannya gitu ya. Salah satunya dengan belajar. Ini terima kasih ya sama tim Dilo, sama dari Telkom udah nge-provide layanan ini untuk kita bisa sama-sama belajar.
Nah, teman-teman perkenalan sedikit tentang gue. Jadi nama gue Andika, sebelumnya gue di psikologi UI. Kemudian 2016 gue sempat ngedirin startup namanya GIF, atau Social Search Engine gitu ya. Terus kemudian pernah bekerja juga di beberapa perusahaan seperti ORT dan sempat juga di lab inovasinya Telkom Group. Dan kemudian sekarang lagi coba nge-develop bisnis lagi di People Shift sebagai Chief Innovation and Talent. Ya, langsung masuk sedikit di materi ya. Jadi sebelum kita ngebahas lebih dalam tentang market analysis, ada hal yang penting ya untuk kita sama-sama pahami. Jadi ini prinsip yang utama akan kita jalani gitu ya. Jadi ada prinsip utama teman-teman yang ini applicable di seluruh makhluk hidup gitu ya. Jadi semua makhluk hidup itu bekerja dengan prinsip ini. Jadi bagaimana caranya kita bisa mencapai ideal condition, gitu ya, kondisi yang ideal menurut kita dengan alokasi resources yang optimum, gitu ya. Jadi semua orang, semua makhluk hidup itu pasti punya kondisi yang ideal menurut mereka. Dan gimana caranya dalam proses mencapai kondisi yang ideal itu, ada alokasi resource pasti ya harus dikeluarkan, tapi alokasi resource yang harus optimum. Jadinya sangat efisien. Contohnya apa? Ini ada beberapa contoh teman-teman ya. Contoh pohon gitu ya, ketika masuk musim gugur, atau mungkin di Indonesia yang paling sering itu, yang paling kita tahu, yang dekat itu adalah pohon jati. Jadi ya pohon jati ini ketika masuk musim panas, itu dia secara otomatis akan merontokkan daun-daunnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi tingkat penguapan. Jadi seakan-akan di pohon jati ini udah semacam sistem gitu ya. Udah semacam ada ya program bahwa ketika if cadangan air sekian gitu ya, kemudian tingkat penguapannya sekian, dan itu dia bisa hitung bahwa itu akan berisiko untuk keberlangsungan hidupnya pohon tersebut, maka Dan lakukan pengguguran daun gitu ya. Jadi dia melakukan pengguguran daun biar jadinya resource yang dia punya yaitu air, cadangan air bisa tetap dia manage dengan optimum. Akhirnya dia bisa tetap survive dalam kondisi yang panas, dalam musim yang panas. Lalu kemudian contoh lainnya di hewan, teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa uh, banyak hewan di daerah di iklim yang punya musim dingin yang ekstrim itu melakukan yang namanya hibernasi gitu ya. Hibernasi ini dilakukan biar jadinya hewan tersebut bisa tetap hidup melalui musim dingin tersebut. Sebenarnya hewan tersebut punya dua opsi, teman-teman. Hewan tersebut sebenarnya nggak nggak akan mudah juga untuk mati kedinginan gitu ya. Karena dia udah punya bulu dan lemak yang tebal, akhirnya dia bisa tetap hangat dalam kondisi cuaca ekstrim sekalipun. Tapi untuk mencari mangsa di tengah badai salju itu terlalu berisiko. Ya, entah mangsanya susah dicarinya, akhirnya energi dia habis untuk keliling-keliling gitu ya. Atau mungkin ada potensi predator lain. Atau opsi yang kedua, dia bisa aja untuk bermigrasi ke daerah yang lebih panas, yang lebih hangat. Tapi daerahnya jauh dan itu terlalu makan waktu dan terlalu berisiko kembali lagi ya. Mungkin di jalan ketemu predator lain gitu ya. Dan tenaga yang dikeluarkan selama perjalanan itu juga terlalu besar. Akhirnya yang paling optimum adalah hewannya makan lebih banyak, kemudian dia menyimpan cadangan lemak yang banyak, dan kemudian dia tidur. Fungsi tidur adalah mengurangi metabolisme agar cadangan lemak tersebut masih tetap bisa digunakan untuk menjalankan organ-organ inti di tubuh biar jadinya hewan tersebut bisa tetap hidup bahkan sampai waktu berminggu-minggu. Kembali lagi ya konsepnya ada kondisi ideal yang pengen dicapai yaitu tetap bertahan hidup. Lalu kemudian ada alokasi resource yang paling optimum yang diupayakan, gitu ya. Termasuk juga salah satunya adalah kita manusia. Kita manusia juga seperti itu. Di sini kenapa saya menaruh gambar Steve Jobs ini? Karena Steve Jobs contoh nyata, contoh konkret dari orang yang sebenarnya resource-nya itu sangat terbatas ya. Steve Jobs ini nggak mengerti IT sebegitunya. Dia hanya mengerti bagaimana produk yang keren itu seperti apa sih produk yang berkualitas. Dia nggak ngerti teknikalnya seperti apa. Dia memanfaatkan resource yang dia punya, itu Steve Wozniak. Dia nggak mencoba untuk segitunya stres dan kawan-kawan untuk memahami IT, enggak gitu. Tapi dia sangat paham resource dia di mana, dia bisa melihat ada resource lain yang bisa dimanfaatkan, kemudian dia coba untuk mencapai kondisi ideal atau visinya dia, gitu ya.
Dan ketika kita bicara manusia, maka konteks ini berlaku di semua hal dalam kehidupan manusia, teman-teman. Termasuk dari yang teman-teman sekarang jalani. Teman-teman mencoba untuk membangun bisnis gitu ya. Maka dalam membangun bisnis juga sama prinsipnya. Yaitu bagaimana caranya kita bisa mencapai kondisi yang ideal dalam bisnis gitu ya, dengan pengalokasian resource yang paling optimum. Karena harapannya bisa dapat profit dari sana. Nah, kalau misalnya kita coba breakdown gitu ya, kira-kira ideal condition buat bisnis itu apa sih? Yang paling ujung itu pasti. Itu gimana caranya kita bisa dapat pembeli dan punya fans dari produk kita gitu. Entah nanti hasilnya profit teman-teman gunain untuk investasi lagi, entah teman-teman gunain untuk kegiatan amal dan lain-lain gitu. Itu tergantung masing-masing individunya. Tapi intinya bisnis ya pastinya buat jualan. Ya kan ya? Biar jadinya ada orang-orang yang menggunakan produk tersebut. Tapi kalau kita coba step back gitu ya, kita coba mundur lagi, untuk bisa mendapatkan pembeli atau fans dari produk kita, maka kita harus punya produk yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah user kita yang paling painful buat mereka gitu ya. Mereka punya pain apa dalam pekerjaan mereka, dalam kegiatan mereka, kita solve. Atau kita bisa memberikan sesuatu yang memberikan gain yang tinggi gitu ya dari kegiatan user kita. Bisa pain, bisa gain. Dan saya yakin teman-teman udah cukup paham ya tentang hal ini. Dan bagaimana caranya biar kita bisa benar-benar memahami pain-nya user dan gain apa yang dia butuhkan, maka kita harus benar-benar memahami personanya user kita itu seperti apa. Persona ini terdiri dari, kalau dari saya pribadi biasanya pakai 3 data yang paling minimal gitu ya. Kita tahu data demografisnya, contoh misalkan ibu-ibu usia 20 sampai 30 tahun dan kemudian punya anak 1 gitu. Berarti kan ini ibu baru gitu ya. Nah, kemudian itu data demografis. Kemudian kita juga butuh tahu data psikologis. Data psikologis itu yang menggambarkan apa yang lagi dirasakan. Gitu. Yang merasa khawatir gitu ya tentang keamanan anaknya ketika bermain di luar rumah. Gitu ya. Itu ada data psikologis. Kemudian ada data aktivitas juga. Selama ini misalkan dia melakukan mengawasinya gitu, akhirnya harus selalu mantau anaknya. Gitu. Akhirnya anaknya juga nggak bisa main terlalu jauh. Gitu. Semakin banyak data yang bisa kita gather, semakin bagus pemahaman kita terhadap user. Makanya profesi data science itu jadi penting banget. Karena dia bisa ngasih data tentang behavior user kita, jadi semakin dalam. Tapi untuk bisa memahami persona ini, tentu di awal kita harus punya beberapa hipotesis gitu kan. Hipotesis bisa dari personal experience kita atau pengalaman orang lain. Makanya banyak bisnis founder itu bisnis dia tuh dari pengalaman pribadi dia gitu. Terus kemudian muncul jadi hipotesis bisnis, kemudian dia coba pahami usernya, kemudian dia coba deliver, entah itu solve painful problems atau memberikan high gain ke user, lalu kemudian barulah produknya bisa ada yang ngebeli atau mengidolakan. Itu gambaran sederhana tentang bagaimana bisnis bekerja gitu ya. Bagaimana mencapai objektif yang ideal. Tapi tetap kembali lagi teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal, untuk mencapai objektif yang ideal ini, prosesnya itu pasti memakan tenaga gitu ya. Dan gimana caranya kita memastikan bahwa tenaga yang kita alokasikan itu tidak buang-buang gitu ya. Nggak wasting resources, nggak wasting energy. Nah, kalau kita coba pahami, ini ada 2 jenis ya, ada yang memberikan gain, ada yang coba nge-solve pain. Dan pasti teman-teman juga bisa ngeliat ya, perbedaan perusahaan-perusahaannya gitu. Kalau misalkan contoh yang nge-solve pain ya, itu ada Dropbox, Airbnb, Gojek, atau Flip juga gini. Teman-teman tahu Dropbox ya, ini serupa seperti G Drive. Jadi memang painful buat orang-orang selalu ngebawa file kemana-mana pakai flash disk, gitu, pakai hard disk, udah makan tempat, sering keselip, kemungkinan hilang, dan lain-lain. Jadinya kemudian ada Dropbox yang mencoba untuk menghilangkan pain tersebut. Atau kemudian juga ada Airbnb. Ada orang-orang yang sebenarnya juga pengen menginap, gitu ya. Tapi kemudian mereka nggak sanggup untuk nge-afford hotel yang cukup terstandar kualitasnya gitu ya. Akhirnya adalah layanan Airbnb. Karena pada saat yang bersamaan, banyak juga orang-orang yang punya kamar-kamar apartemen gitu ya, atau mungkin rumah yang nggak kepake dan masih bisa diuangkan. Dan kemudian juga ada Gojek. Ya Gojek pastilah kita sebagai misalkan para pekerja gitu ya, itu sering commuting, bertransportasi ke sana kemari, kita butuh transportasi yang reliable. Karena selama ini kalau kendaraan pribadi terlalu mahal cost-nya, tapi kalau transportasi umum juga
nggak reliable gitu. Kebanyakan ngetem, rutenya juga nggak jelas, nggak bisa diprediksi. Akhirnya muncullah Gojek untuk membantu nge-solve masalah tersebut. Atau mungkin penghilang gain lainnya adalah flip, gitu ya. Kita cukup painful kalau misalkan kita transfer antar bank itu berbayar gitu ya. Teman-teman transfer cuma 20.000 gitu ya, tapi terus ongkos biaya adminnya itu 6.500. Nah, dengan flip, bayarannya bisa jadi gratis. Inilah contoh produk yang nyelesain pain-nya user. Ada juga produk-produk yang memberikan gain. Produk ini nggak menyelesaikan pain gitu ya, karena pain-nya udah diselesaikan. Tapi produk ini bisa memberikan gain. Contohnya apa? Contohnya Zara dan Ferrari gitu ya misalkan. Karena sebenarnya pain kita kan misalkan pain utamanya kan kita butuh untuk menutupi tubuh kita gitu ya. Dan sebenarnya nggak perlu Zara, itu udah bisa selesai masalah itu gitu. Tapi kemudian Zara memberikan value lain, bahwa ada rasa prestis gitu ya, ada rasa lebih diri gue jadi lebih berharga dan lain-lain gitu ya, tergantung value orang masing-masing. Ada perasaan bahwa jadinya diri dia ini lebih keren dan lain-lain, nah itu yang ditawarkan oleh Zara, itu sifatnya gain gitu ya. Itu nggak nge-solve problems, tapi itu jadi gain. Atau juga Ferrari gitu ya. Sebenarnya kita bertransportasi pakai bajai cukup gitu ya. Bisa nyampe, karena kan tujuannya yang penting nyampe. Tepat waktu ya. Tapi dengan Ferrari, ya kita jadinya ngerasa status kita lebih tinggi. Nah, itu yang produk-produk yang sifatnya gain. Dua-duanya ada di pasar dan dua-duanya bisa jadi bisnis yang besar. Tergantung gimana cara kita ngelolanya. Gitu. Nah, tapi teman-teman, sebelum masuk lebih dalam lagi ya tentang tentang market analysis, di sini gue pengen ngasih pemahaman, pengen ngasih data tentang apa aja sih faktor-faktor utama yang bikin perusahaan itu gagal, gitu ya. Yang paling utama teman-teman itu pastinya no market need. Jadi banyak dari kita nggak mencoba untuk memahami dulu pain-nya user itu apa atau gain apa yang bisa kita kasih ke user. Mungkin teman-teman udah sempat untuk memahami materi-materi ini sebelumnya gitu. Tapi mungkin ada yang udah asumsi-asumsi itu hanya ada di kepala, nggak benar-benar coba divalidasi ke user. Akhirnya kita ngebuat produk yang nggak dibutuhkan oleh market. Ini yang pertama ya. Tapi kalau misalnya kita lihat data-data lain, itu ternyata banyak penyebab-penyebab lain yang sebenarnya sama. Intinya adalah user itu nggak suka sama apa yang kita offer. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini pricing, ya harganya nggak match, kita segmennya ke menengah ke bawah, tapi harga kita harga kelas atas, gitu ya. Produknya jelek, orang pas make ini lemot banget segala macam, jadinya nggak asik. Bisnis modelnya nggak pas, gitu ya. Orang lebih suka subscription misalkan, lebih suka berlangganan, tapi teman-teman ngasih layanannya itu dibeli per produk, gitu. Orang ternyata nggak suka, tapi kita nggak coba ngevalidasi. Akhirnya orang nggak mau beli produk kita nggak menghasilkan uang, akhirnya bisnisnya tutup. Juga poor marketing. Marketing ini kembali lagi ya, bicaranya tetap base-nya kebutuhan user. Kalau kita nggak bisa benar-benar memetakan kebutuhan user, akhirnya bahasa marketing yang kita berikan ke user itu juga nggak match. Gitu ya, contoh sekarang kita di Peopleshift lagi menjalankan produk ini ya, namanya Shift Academy. Jadi ini adalah akademi digital. Jadi kalau teman-teman mau belajar data science, full stack, digital marketing, itu bisa di Shift Academy. Bentuknya bootcamp gitu. Nah, ternyata setelah kita validate, yang paling menarik buat teman-teman untuk belajar di Shift Academy adalah harganya yang affordable. Kita harganya di rata-rata di harga 7 juta untuk 3 bulan gitu ya. Sementara layanan-layanan lain itu di belasan juta, bahkan puluhan juta. Kemudian yang kedua, yang paling menarik buat mereka adalah kemungkinan untuk kalau mereka lulus dengan baik gitu ya, untuk disalurkan kerja, untuk mendapatkan kerja dan memulai karir baru mereka sebagai seorang talent digital gitu ya, entah di data science, full stack, ataupun digital marketing. Kalau kita nggak benar-benar paham kebutuhan user apa, akhirnya marketing yang kita buat juga akhirnya nggak bagus. Terus ini ignore customers, customer-nya jadinya nggak peduli gitu ya. Terus kemudian juga time-nya nggak pas, gitu ya. Produk kita nggak sesuai sama kondisi sekarang. Nah, untuk lebih detail tentang timing yang nggak pas, ini ada video yang bagus dari Bill Gross ya, teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman udah nonton. Ini riset yang dia lakukan di inkubatornya dia. Nah, ini harusnya bisa
cukup memberikan insight yang menarik. Kalau suaranya kekencangan bisa dipasang di volume teman-teman masing-masing ya. Volumenya bisa volume di Zoom. I'm really excited to share with you some findings that really surprised me about what makes companies succeed the most, what factors actually matter the most for startup success. I believe that the startup organization is one of the greatest forms to make the world a better place. If you take a group of people with the right equity incentives and organize them in a startup, you can unlock human potential in a way never before possible. You get them to achieve unbelievable things. But if the startup organization is so great, why do so many fail? That's what I wanted to find out. I wanted to find out what actually matters most for startup success. And I wanted to try to be systematic about it, avoid some of my instincts and maybe misperceptions I have from so many companies I've seen over the years. I wanted to know this because I've been starting businesses since I was 12 years old, when I sold candy at the bus stop in junior high school, to high school when I made solar energy devices, to college when I made loudspeakers, and when I graduated from college, started software companies. And 20 years ago, I started Idea Lab, and in the last 20 years, we started more than 100 companies, many successes and many big failures. We learned a lot from those failures. So I tried to look across what factors accounted the most for company success and failure. So I looked at these 5. First, the idea. I used to think that the idea was everything. I mean, I named my company Idea Lab and how much I worship the aha moment when you first come up with the idea. But then over time, I came to think that maybe the team, the execution, adaptability, that mattered even more than the idea. I never thought I'd be quoting boxer Mike Tyson on the TED stage, but he once said, "Everybody has a plan until they get punched in the face." And I think that's so true about business as well. So much about a team's execution is its ability to adapt to getting punched in the face by the customer. The customer is the true reality. And that's why I came to think that the team maybe was the most important thing. Then I started looking at the business model. Does the company have a very clear path generating customer revenues? That started rising to the top in my thinking about maybe what mattered most for success. Then I looked at the funding. Sometimes companies received intense amount of funding. Maybe that's the most important thing. And then, of course, the timing. Is the idea way too early and the world's not ready for it? Is it early, meaning you're in advance and you have to educate the world? Is it just right, or is it too late and there's already too many competitors? So I tried to look very carefully at these 5 factors across many companies. And I looked across all 100 Idea Lab companies and 100 non-Idea Lab companies to try and come up with something scientific about it. So first, on these Idea Lab companies, the top 5 companies, CitySearch, Cars Direct, GoTo, NetZero, Tickets.com, those all became billion-dollar successes. And the 5 companies on the bottom, Z.com, Insider Pages, MyLife, Desktop Factory, People Inc., we all had high hopes for, but didn't succeed. So I tried to rank across all of those attributes how I felt those companies scored on each of those dimensions. And then for non-Idea Lab companies, I looked at wild successes like Airbnb and Instagram and Uber and YouTube and LinkedIn, and some failures. Webvan, Cosmo, Pets.com, Flues, and Friendster. The bottom companies had intense funding. They even had business models in some cases, but they didn't succeed. I tried to look at what factors actually counted the most for success and failure across all of these companies, and the results really surprised me. The number one thing was timing. Timing accounted for 42% of the difference between success and failure. Team and execution came in second, and the idea, the differentiability of the idea, the uniqueness idea, that actually came in third. Now, this isn't absolutely definitive. It's not to say that the idea isn't important. But it very much surprised me that the idea wasn't the most important thing. Sometimes it mattered more when it was actually timed. The last 2, business model and funding, made sense to me, actually. I think business model makes sense to be that low because you could start out without a business model and then add one later if your customers are demanding what you're creating. And funding, I think, as well. If you're underfunded at first, but you're gaining traction, especially in today's age, it's very, very easy to get intense funding. So now let me give you some specific examples about each of these. So take a wild success like Airbnb, that everybody knows about. Well, that company was famously passed on by many smart investors because people thought, no one's going to rent out a space in their home to a stranger. Well, of course, people proved that wrong. But one of the reasons it succeeded, aside from a good business model, a good idea,
great execution is the timing. That company came out right during the height of the recession when people really needed extra money. And that maybe helped people overcome their objection to renting out their own home to a stranger. Same thing with Uber. Uber came out, incredible company, incredible business model, great execution too, but the timing was so perfect for their need to get drivers into the system. Drivers were looking for extra money. It was very, very important. Some of our early successes, CitySearch came out when people needed web pages. GoTo.com, which we announced actually at TED in 1998, was when companies were looking for cost-effective ways to get traffic. We thought the idea was so great, but actually the timing was probably maybe more important. And then some of our failures. We started a company called Z.com. It was an online entertainment company. We were so excited about it. We raised enough money. We had a great business model. We'd even signed incredibly great Hollywood talent to join the company. But broadband penetration was too low in 1999, 2000. It was too hard to watch video content online. You had to put codecs in your browser and do all this stuff. And the company eventually went out of business in 2003. Just 2 years later, when the codec problem was solved by Adobe Flash, and when broadband penetration crossed 50% in America, YouTube was perfectly timed. Great idea, but unbelievable timing. And in fact, YouTube didn't even have a business model when it first started. It wasn't even it was certain that that would work out. But that was beautifully, beautifully timed. So what I would say in summary is execution definitely matters a lot. The idea matters a lot, but timing might matter even more. And the best way to really assess timing is to really look whether consumers are really ready for what you have to offer them. And to be really, really honest about it, not be in denial about any results that you see. Because if you have something you love, you want to push it forward. But you have to be very, very honest about that factor on timing. As I said earlier, I think startups can change the world and make the world a better place. I hope some of these insights can maybe help you have a slightly higher success ratio and thus make something great come to the world that wouldn't have happened otherwise. Thank you very much, my great audience. Oke, ya kembali lagi ya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi teman-teman perhatikan baik-baik poin-poin apa aja, itu kira-kira cuma poin teamwork gitu ya, team execution, sama funding yang sifatnya itu tidak berkaitan langsung dengan user. Tapi kemudian poin-poin lain itu berkaitan sama user dan memang yang paling penting adalah timing gitu ya. Sebenarnya miss timing kalau di sini ya, posisinya di sini, tapi pada akhirnya timing ini berkaitan banget sama yang nomor satu gitu ya, no market need. Gitu ya. Mungkin di dulu behavior orang, contoh tadi ya Z.com, itu layanannya sama dengan YouTube. Tapi mungkin ketika dulu orang need-nya untuk membuka layanan seperti itu masih belum tinggi gitu ya. Pun ketika dia mau mencoba untuk, pun ketika ada needs-nya, resource yang harus dialokasikan oleh seseorang untuk mengakses layanan tersebut itu masih terlalu mahal. Akhirnya orang memutuskan untuk nggak memilih pilihan tersebut. Tapi ketika produk kita benar-benar pas timingnya gitu ya, kita lihat orang-orang udah mulai nge-adapt teknologi tersebut, akhirnya kita bisa lebih bagus untuk ngejalanin produk ini. Bayangin contohnya juga Gojek, kalau tadi contohnya Uber ya. Bayangin Gojek. Bayangin kalau Gojek itu lahirnya kira-kira di tahun 2005-2006 gitu ya. Prosesnya mungkin nggak akan secepat sekarang mereka berkembang gitu. Dan proses untuk kita mendapatkan ojek mungkin nggak akan lebih painful gitu. Kita harus telepon gitu, itu berarti keluar pulsa. Kemudian ketika Gmaps waktu itu belum sebegitunya dan belum ada smartphone, gitu ya, smartphone masih jarang orang yang punya, agak aneh kalau misalnya kita berekspektasi tukang ojek itu punya smartphone. Gitu. Tapi ketika timingnya pas, smartphone itu jadi hal yang umum, bahkan harganya ada yang 800.000 gitu ya, 700.000, dan itu bisa diakses oleh tukang ojek. Dan akhirnya timingnya pas, dan akhirnya barulah kira-kira Gojek jadinya pertumbuhannya bisa sangat cepat. Gitu. Jadi kembali lagi di skema yang sebelumnya, kita harus cukup paham ya, benar-benar pain-nya user itu apa, dan kira-kira gain apa yang bisa kita berikan. Dan konteks kedua hal ini harus dikaitkan juga dengan konteks perilaku mereka saat ini. Kira-kira solusi yang mau kita offer untuk mereka untuk menyelesaikan kedua hal ini, itu bisa nggak untuk mereka adopt dengan cepat. Kalau nggak bisa mereka adopsi dengan cepat, itu berarti mungkin timingnya belum pas. Kecuali teman-teman punya resource yang cukup banyak, punya uang yang banyak, punya waktu yang banyak gitu ya. Teman-teman mau ngelakuin dari sekarang dan yakin bahwa nanti pasarnya akan siap, itu nggak masalah. Gitu. Karena nanti ketika marketnya udah siap, teman-teman bakal jadi leader di sana. Tapi ketika resource kita terbatas, maka kita nggak bisa untuk main di pasar yang seperti itu. Itu kira singkatnya gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan adalah gimana sih caranya kita memahami potensial user kita dengan lebih baik. Karena tadi untuk memahami timing dan kawan-kawan itu butuh ada seperangkat tools gitu ya,
atau tugas-tugas yang harus kita lakukan. Caranya banyak, teman-teman, tapi yang paling basic yang mau gue jelasin di sini itu pakai value proposition canvas. Mungkin teman-teman juga pada tahu ya, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang value proposition canvas, kita harus paham dulu prinsipnya, teman-teman. Prinsipnya adalah ketika kita jalanin bisnis, kita nggak boleh ngerasa paling tahu, gitu ya. Kita nggak boleh ngerasa paling paham user kita nggak boleh ngerasa apa yang kita pikirin itu pasti benar dan dibutuhin user. Kita harus selalu coba rendah hati untuk mengatakan bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa. Jika kita mau untuk melakukan ini, kita akan selalu untuk mencoba memvalidasi hipotesis-hipotesis yang ada di kepala kita. Kira-kira user ini, emak-emak butuhnya ini nih. Kita jangan langsung ngebuat produk tentang itu, gitu. Tapi kita harus ngevalidasi dulu. Kira-kira benar gak sih? Pun ketika kita udah validasi bahwa ternyata emak-emak emang butuh sesuatu, gitu, produknya nggak bisa juga kita langsung ngebuat full. Mungkin prototipe-nya dulu dan seterusnya. Nah, kalau misalkan pakai framework-nya yang biasa digunakan oleh Telkom atau Dilo, itu mulai dari idea validation gitu ya. Biasanya kita sebut juga customer validation. Customer validation, terus kemudian ada product validation, business model validation, dan market validation. Nah, mungkin kalau gue terjemahin dengan bahasa yang agak beda, mungkin yang pertama kita butuh ngevalidasi needs-nya user gitu. Ini customer validation. Yang kedua, kita butuh ngevalidasi preferensi solusinya mereka. Ini buat benar-benar memahami bagaimana produk yang kita offer itu akan digunakan. Kira-kira mereka akan menggunakannya dengan mudah atau enggak. Mungkin bisa jadi needs-nya besar banget. Tapi kalau misalkan cara mereka memakai solusi itu ternyata sangat sulit, gitu ya, itu nanti akan percuma, nggak akan dipakai juga sama mereka. Kemudian yang ketiga, kita harus ngevalidasi willingness to pay, gitu ya, dari user kita. Apakah dengan pembayaran yang sekian itu menutupi COGS yang udah kita keluarin untuk nge-deliver produk itu, gitu. Dan apakah bisa profit? Dan yang terakhir, apakah produk ini bisa di scalable? Skalanya bisa ditingkatkan jadi nasional atau bahkan internasional. Gitu ya, kita akan bahas masing-masing ya secara singkat. Untuk ngevalidasi needs-nya user, tools-nya banyak, kembali lagi ya, tapi mungkin yang gampang dan mudah dan applicable banget untuk digunakan adalah value proposition canvas. Ya, teman-teman pasti udah tahu value proposition canvas. Ini intinya mempertemukan antara personanya user kita, itu di bagian yang bulat ya, lingkaran, dengan produk yang mau kita buat. Gitu ya. Asumsinya ya sederhana banget. Kalau kita bisa match antara kebutuhan user dengan produk yang kita buat, di sini terjadi pembelian. Gitu ya. Kira-kira user jadinya mau sama produk kita. Singkatnya, di sini teman-teman harus benar-benar nulisin segmen. Di sini segmennya bisa tadi ya, bahasanya customer persona. Personanya jelas siapa. Kemudian di sini customer jobs. Jadi untuk melakukan pekerjaannya dia, contoh misalkan pekerja gitu ya, mau nyampe ke kantor dari rumah. Benar-benar teman-teman list yang dilakuin tuh step 1 sampai step akhir tuh ngapain aja sih. Kemudian ada pain ini yang dia rasakan di masing-masing step tersebut. Kemudian gain ini apa yang kira-kira kalau ada, itu bikin mereka lebih happy, dan kalau nggak ada itu nggak masalah juga. Contohnya, misalkan teman-teman buka aplikasi Grab gitu ya, terus teman-teman pesan kendaraan kemana gitu, itu Grab ngasih tahu estimasi nyampe-nya kira-kira berapa menit lagi gitu. Itu bukan pain, karena yang penting adalah kita nyampe ke lokasi tujuan dengan nyaman, dengan harga yang udah terstandar dan lain-lain. Itu gain, jadinya kita ngerasa lebih nyaman dan tahu bahwa kira-kira kita nyampe kapan sih. Nah, sekarang gue coba kasih contoh. Contoh ya, ini waktu itu gue coba ada di workshop design thinking, kemudian case-nya salah satu user yang disasar adalah pemilik restoran, gitu ya. Contoh di sini usernya adalah pemilik restoran, size-nya menengah, dia restoran menengah. Jadi restorannya sebenarnya nggak mewah, restorannya biasa, tapi jumlah kursi atau mejanya itu banyak, gitu ya. Pemiliknya itu usianya di atas 40, kebayang ya, usia 40, berarti kita nggak bisa ngasih layanan yang ribet, gitu ya. Dia kesulitan memantau perkembangan bisnis. Jadi data-data keuangannya itu dia sulit untuk mantaunya, karena pencatatan keuangannya masih manual. Kebayang ya teman-teman ya, personanya. Ini persona basic ya, masih bisa terus dikembangkan. Nah, kira-kira apa customer jobs-nya? Customer jobs-nya pertama ketika dia melakukan pencatatan keuangan di awal butuh ada pesanan dulu dong, gitu kan ya. Ketika orang
mesen, pesanannya masih via kertas. Kemudian via kertas, pesanannya ditindaklanjuti dulu. Ditindaklanjuti, dibuat gitu ya makanannya. Kemudian setelah makanannya dikasih, kemudian akhirnya orang ngebayar, gitu ya. Kemudian hasil penjualan tiap hari akan direkap setiap malam, gitu ya. Dan kemudian direkap juga hasil penjualan setiap bulannya. Kira-kira gitu jobs-nya user ini secara sederhana ya, dari awal sampai akhir. Kira-kira apa pain-nya? Pain-nya ini nomornya saya urutkan berdasarkan di poin customer jobs ya, biar nggak kepisah. Untuk yang pertama, ini akan sangat mungkin pesanannya itu tercecer, gitu ya. Mungkin kertasnya terbang lah atau gimana, terus lupa, gitu ya. Itu ada pain di sana, yang akhirnya nanti usernya tuh ngomel. Terus kemudian juga biasanya kalau pakai kertas gitu lupa kalau ada pesanan-pesanan tambahan, gitu ya. Jadi misalkan orang nge-request nasi goreng tapi minta yang pedesnya kayak gimana gitu. Nah, ketika nggak dituliskan dengan baik, akhirnya ada kemungkinan lupa. Dan itu kembali lagi menurunkan kualitas service dia ke user. Kemudian untuk mereka hasil penjualan di akhir hari, gitu ya, pain-nya adalah yang pertama, ada aja gitu ya kertas yang hilang, pencatatannya gitu ya, akhirnya pusing buat ngebuat balance itu kayak gimana. Dan kemudian juga waktu istirahat akhirnya berkurang, karena harus menutup hasil itu setiap malam. Jadi karena kalau enggak akan sangat mungkin masalah jadinya lebih besar kalau baru ditutup tuh tiap bulan. Nah, ketika direkap hasil penjualan tiap bulan, ada juga pain yaitu sulit mendapatkan insight bisnis. Gitu ya. Karena datanya nggak bisa dengan mudah untuk di-compare tiap bulannya gitu. Untuk data-data insight lain itu akan susah untuk didapatkan. Itu kira-kira pain nih dari customer segment yang seperti ini. Saya nggak ngebahas tentang gain-nya, karena gain nggak terlalu prioritas untuk perusahaan-perusahaan yang di tahap awal. Oke, selanjutnya ada customer segmen lain. Ini para pekerja usia 20-35 tahun, ekonominya kelas menengah, dia tinggal di kota yang butuh bertransportasi secara reliable dan cepat. Itu kebutuhannya ya. Jadi customer jobs dia biasanya dia nyari pangkalan ojek, gitu ya, kemudian dia ngasih tahu tujuannya mau kemana, dia nawar, kemudian dia naik ojeknya, dia turun, dia bayar. Gitu ya, jobsnya simple. Kira-kira pain-nya apa? Pain-nya yang pertama, mencari pangkalan ojek, biasanya susah mencari tukang ojek. Mungkin ada pangkalan dekat situ, tapi belum tentu ada tukang ojeknya, gitu ya. Kemudian ketika ngasih tahu tujuan, nggak semua tukang ojek tahu semua tempat. Akhirnya harus dikasih tahu detail lokasi. Dan ini painful, gitu. Karena mungkin kita sendiri nggak tahu detail lokasinya itu kayak gimana. Kemudian ketika nawar, ada pengalaman sering ditipu, gitu ya. Harganya sering dimainin karena nggak terstandar. Kemudian ketika naik, ada kemungkinan nyasar, dan kemudian juga helm kotor, jadi bikin gak nyaman. Dan kemudian ketika membayar, ini nerima kembaliannya lama, gitu. Karena abangnya misalkan gak punya kembalian, dan akhirnya harus nyari. Itu kira-kira pain usernya. Kebayang ya, teman-teman nih. Jadi dari segmen usernya siapa jelas, apa yang dia lakuin, kemudian apa sih pain-nya dia. Ini sebenarnya paling sederhana. Jadi harapannya kalau teman-teman udah sering banget pakai tools ini, setiap kali teman-teman dihadapkan pada suatu masalah, teman-teman bisa langsung metain gitu, bahwa masalah ini tuh yang dia rasain itu tuh step-nya apa-apa aja sih gitu ya, customer jobs-nya. Kemudian pain point-nya itu di poin-poin mana aja. Akhirnya teman-teman bisa coba ngasih solusi yang lebih pas terhadap masalah tersebut. Nah, ini adalah tahap paling dasar untuk melakukan idea validation atau customer validation ya. Untuk benar-benar memahami needs-nya customer. Jadi ketika teman-teman udah memetakan seperti ini, teman-teman langkah berikutnya adalah memvalidasi. Teman-teman benar-benar langsung turun. Teman-teman contoh kalau di sini teman-teman mau wawancarai ke para pekerja yang masuk ke kriteria ini ya, di kota usianya begini yang biasanya sering bertransportasi gitu ya. Teman-teman tanyain aja selama ini gimana sih kalau bertransportasi gitu. Kalau commuting tuh kayak gimana? Terus tanyain selama proses commuting tersebut kira-kira gimana sih pengalamannya. Gitu ya. Jadi pertanyaan ini harus yang sifatnya terbuka, open question. Jangan pertanyaannya spesifik. Contoh, teman-teman nanyain langsung yang sifatnya konfirmasi. Ngerasa susah nggak sih nyari transportasi? Jangan kayak gitu. Karena kita pengen nyari masalah utama yang ada di kepala dia.
Kalau kita menanyakan pertanyaan umum dan dia nggak mengatakan ada masalah di situ, berarti masalah itu nggak begitu penting buat dia. Tapi kalau kita nanyanya pertanyaan umum gitu ya, kan kemudian ketika ditanya dia mengeluarkan jawaban bahwa ya nih Mas, pengalaman saya kalau transportasi itu saya ngerasa capek banget nih. Kalau begini begini begini. Nah, itu berarti pain-nya dia tuh. Nah, teman-teman tulisin. Hasil wawancara teman-teman cocokin dengan asumsi teman-teman di sini. Teman-teman update. Benar nggak sih dari kira-kira misalkan 50 orang yang kita wawancara itu benar-benar nggak ngerasain pain seperti ini. Ketika sudah ditentukan dan ternyata benar, berarti teman-teman udah ngevalidasi bahwa needs-nya user, pain-nya dia dalam melakukan pekerjaan dia dalam bertransportasi itu apa. Itu tahap pertama gitu. Jadi kira-kira untuk ngevalidasi needs-nya user itu sudah selesai. Gitu. Itu harapannya bisa menjawab ya kebutuhan teman-teman yang masih di tahap idea validation. Silakan teman-teman lakuin dulu tahap seperti tadi gitu ya. Silakan berasumsi, baru kemudian teman-teman tentuin produk apa yang mau teman-teman lakuin, yang mau teman-teman buat. Jangan teman-teman mikirin dulu produk apa yang mau dibuat, baru nyari usernya, jangan. Nah, setelah kita ngevalidasi needs-nya, baru kita lanjut ke tahap berikutnya, adalah ngevalidasi preferensi solusinya user. Kenapa bahasanya di sini bukan ngevalidasi solusi ya? Karena solusi dari setiap masalah itu pasti ada beberapa, teman-teman. Gitu ya, contoh tadi bertransportasi. Itu solusinya banyak, opsinya gitu. Tapi preferensi orang-orang itu beda-beda, tergantung dengan personanya dia. Jadi yang harus kita tahu adalah benar-benar preferensi solusi dari persona yang kita sasar. Gitu ya. Toolsnya masih sama, pakai VPC, Value Proposition Canvas. Contoh yang pemilik restoran tadi, setelah kita ngevalidasi kebutuhannya apa, kemudian kita diskusi sama tim. Oke, apa nih layanan yang bisa kita deliver untuk bisa memenuhi kebutuhannya user. Akhirnya yang di-deliver adalah biar pesanan nggak tercecer, gitu ya, itu bisa ada input pesanan sekali klik. Kenapa butuh ada penekanan sekali klik? Karena usernya adalah yang usianya di atas 40, teman-teman. Kalau ada terlalu banyak proses untuk memproses makanan, gitu ya, ini bakal jadi painful buat mereka. Jadi harus ada penekanan sekali klik. Gimana caranya fitur itu bisa ada. Kemudian lupa dengan pesanan tambahan. Ini ada fitur tambah notes pesanan gitu ya. Yang fitur itu nanti akan ditampilkan ketika chefnya membuat pesanan tersebut. Untuk yang ketiga, terkait rekonsiliasi gitu ya. Ini ada fitur rekonsiliasi catatan pesanan dan pengeluaran secara otomatis gitu ya. Contoh pesanan yang dipesan itu ingredients-nya itu apa-apa-apa-apa, kira-kira COGS-nya berapa, itu yang keluar tuh biayanya berapa. Kemudian kelihatan bahwa uang yang masuk sebenarnya itu berapa, terus kemudian bisa langsung dapat datanya gitu ya. Uang yang kurang berapa dan lain-lain. Jadi dia nggak perlu banyak lagi ngecekin kertas dan kemudian nggak perlu waktu istirahat berkurang. Karena datanya bisa dia lihat secara langsung. Kemudian juga di poin keempat, dia sulit buat dapetin insight bisnis gitu ya. Solusinya adalah bisa ada fitur insight keuangan, insight bisnis gitu ya. Contoh ada fitur dashboard, dia bisa langsung dibandingkan per bulan gitu ya. Bisa ngelihat jumlah makanan yang dipesan, jumlah customer yang datang, jumlah uang dihasilkan, dan lain-lain. Akhirnya dia tahu bahwa performa bisnis dia paling baik itu kapan sih, gitu ya. Misalkan jadinya dia bisa tahu, oh ternyata memang performa bisnis gue paling baik itu di bulan April, karena gue bener-bener di bulan Maret itu ngelakuin marketing yang gila-gilaan. Akhirnya orang-orang mau, dan di bulan April jadinya banyak, gitu kira-kira. Nah, produk yang ditawarin dengan fitur-fitur ini, di-define yaitu point of sales, gitu ya. Jadi jangan langsung produknya dulu ya, makanya ini animasinya gue buatnya tahapannya seperti itu. Pertama, dari customer segmentnya dulu muncul, jobs-nya dia apa, pain-nya dia apa yang harus kita solusikan, baru kepikiran, kira-kira produk apa sih yang harus kita buat. Gitu, barulah kita pikirin value proposition-nya apa. Oke, kita butuh membuat point of sales yang murah, karena ini mid-size gitu ya, restorannya. Mudah digunakan, karena usianya di atas 40 tahun, dan dapat memberikan gambaran keuangan hanya sekali klik. Gitu ya, penting ya, fitur sekali klik ini. Itu kira-kira gambaran. Kalau misalkan contoh yang tadi, Gojek, gitu ya, sama. Di sini susah mencari tukang ojek, solusinya adalah nggak perlu kita yang datang, tapi ojek yang ngejemput. Gitu ya, itu sangat membantu untuk menyelesaikan masalah.
Kemudian biar jadi kita nggak perlu ngejelasin detail lokasi, kita cukup pilih fitur lokasi. Kita cukup nge-develop fitur untuk kita bisa user bisa nginput lokasi gitu ya. Dan kemudian ada rute maps-nya, harus lewat mana, gitu ya. Biar nggak ditipu, harus ada harga yang terstandar berdasarkan kilometer. Kemudian juga biar nggak nyasar, tadi ya tampilan rute, tapi untuk driver. Ya ini usernya jadi nggak cuma buat si penumpang. Kemudian helm kotor, solusinya bisa menyediain penutup kepala, gitu ya. Dan kemudian biar nggak ada kembalian yang ribet-ribet, solusinya bisa cashless. Gitu kira-kira. Dan akhirnya produknya ya Gojek, dan value proposition-nya adalah layanan ojek on demand berbasis digital gitu ya. Harganya terstandar, rutenya jelas, nyaman, dan terjangkau. Gitu kira-kira. Nah, ini adalah di tahap yang kedua tadi, preferensi solusi. Jadi ketika teman-teman sudah ngebuat ini, jangan langsung ngebuat produknya secara keseluruhan. Teman-teman buat dulu prototipenya. Teman-teman bisa pakai Marvel App, teman-teman bisa pakai Figma, atau bahkan teman-teman bisa cuma coret-coret aja di kertas. Kemudian teman-teman kembali lagi wawancara ke user. Usernya wawancara pastiin yang personanya sama ketika teman-teman ngevalidasi masalah. Gitu ya. Bahkan kalau bisa ketika teman-teman ngevalidasi masalah, teman-teman minta data dirinya untuk dihubungi lagi berikutnya gitu misalkan. Jadi teman-teman udah minta datanya, pas di sini udah ada opsi-opsi fitur yang mau dibuat, teman-teman buat prototipe-nya, teman-teman tes lagi ke mereka. Kira-kira mereka suka nggak sih? Pasti mereka punya feedback lagi. Setelah teman-teman coba ngevalidasi lagi, teman-teman akan ngerevisi di bagian ini. Jadi ini pen deliver, teman-teman akan ngerevisi lagi. Kira-kira apa yang paling penting untuk dikembangin sekarang? Gitu ya, karena kembali lagi, resource teman-teman terbatas, teman-teman harus bisa mencapai kondisi ideal dengan alokasi resource yang paling optimum. Gitu. Ternyata setelah divalidasi, yang paling penting itu adalah fitur ojek yang ngejemput, gitu ya. Kemudian pilih lokasi, dan kemudian ada harga yang terstandar. Udah. Dia nggak perlu dulu untuk ngembangin fitur cashless, nyediain penutup kepala, gitu ya. Itu nggak perlu. Gitu kira-kira. Untuk poin yang kedua ya, validasi preferensi solusi. Kemudian yang ketiga, ngevalidasi willingness to pay. Gitu ya. Ini basic, teman-teman. Caranya, kalau produknya udah ada di pasaran ya, produk teman nggak baru-baru amat, teman-teman tinggal lihat harga-harga kompetitor tuh berapa. Gitu ya, sesimpel itu. Kalau teman-teman udah lihat harga-harga kompetitor itu berapa, teman-teman pastiin personanya sama nggak. Gitu ya. Teman-teman kemudian lihat mana yang personanya paling mirip, dan kemudian teman-teman set harganya tentunya di bawah itu. Gitu ya. Kecuali misalnya personanya agak beda nih. Ada kompetitor mainnya di level perusahaan restoran kecil misalkan ya. Restoran kecil harganya murah. Ya udah teman-teman nyasarnya kan level mid gitu ya. Udah harganya naikin aja, toh beda pasarnya. Itu untuk produk yang sudah ada di pasaran, teman. Nah, gimana untuk produk yang belum ada dan kayaknya agak nggak mungkin sih. Mungkin udah ada tapi nggak di Indonesia gitu ya. Atau mungkin udah ada tapi nggak di kota teman-teman coba nge-develop produknya. Nah, teman-teman tinggal coba nyebarin lagi survei. Ini berkaitan dengan validasi yang tahap sebelumnya. Ketika teman-teman memberikan prototipe teman-teman ke target user teman-teman, teman-teman sekaligus mengajukan pertanyaan. Kalau ini berbayar, lo maksimal mau bayar tuh berapa sih? Simpelnya gitu ya. Jadi produknya misalkan masih baru di pasaran, orang-orang tuh belum bisa ngeset harga kira-kira berapa. Tinggal ajuin aja pertanyaan itu. Dia udah nyobain, ngetes gitu ya produknya. Oh iya nih, gue bisa langsung nyari tukang ojeknya langsung bisa nyamperin. Kemudian ada rutenya jelas, harganya juga jelas. Gitu. Kemudian teman-teman langsung taruh aja harganya kalau misalkan, kalau Gojek ya case-nya. Kalau harga per kilometernya segini, kira-kira lo mau bayar nggak? Gitu ya. Atau sebelumnya juga, kalau Gojek case-nya itu kan sebenarnya orang udah ada solusi sebelumnya, itu naik transportasi umum. Kita tinggal ngebandingin aja harga dengan transportasi umum. Contoh misalkan taksi, gitu ya. Taksi biasanya per kilometer berapa. Nah, karena ini layanannya nggak se-private atau se-eksklusif taksi, kita turunin harganya. Gitu kira-kira ya, untuk ngevalidasi willingness to pay. Tentunya setelah kita ngeriset harga-harga apa yang, berapa harga yang kira-kira mau dibayar, tentunya kita harus ngetes dulu. Coba marketingin dalam konteks yang kecil.
lingkup yang kecil. Contoh misalkan di Jakarta dulu deh gitu ya. Setelah di Jakarta ternyata valid. Karena kembali lagi bisa jadi usernya sama, tapi beda daerah, itu mungkin beda willingness to pay-nya gitu. Harus ada penyesuaian. Gitu ya. Jadi kembali lagi konsepnya seperti yang disampaikan bahwa kita harus benar-benar segitunya memahami behavior user kita, persona user kita, termasuk dengan kemampuan dia untuk melakukan pembayaran. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah ngevalidasi scalability. Gitu ya, bagaimana kita ngelihat produk ini sebenarnya bisa seluas apa sih? Gitu ya, kita bisa ngejual ini tuh sampai sebesar apa sih? Gitu ya. Nah, itu caranya di market analysis, tapi di sini gue akan menyampaikan basicnya aja. Yang basic, jadi market analysis ada 2 pendekatan ya, teman-teman. Yang pertama ada top down, yang kedua ada bottom up. Tentu pendekatan lainnya kalau misalkan uang teman-teman banyak adalah nge-hire konsultan gitu ya. Tapi kan itu tidak dilakukan. Jadi teman-teman ada 2 cara yang bisa dipilih. Pertama top down itu pertama dari nentuin kriterianya dulu, kriteria user, personanya, terus nge-asumsiin size-nya itu seberapa banyak. Datanya bisa cari dari BPS, mungkin ada riset-riset yang dirilis dari konsultan, gitu ya, dari lembaga-lembaga riset, atau ada insight market dari website-website tertentu gitu ya. Teman-teman bisa cari dari sana. Kemudian teman-teman ngedefine serviceable area. Jadi area yang bisa teman-teman kasih produk teman-teman gitu ya. Areanya tuh seluas apa sih? Karena mungkin kapasitas produksinya belum sebesar itu, akhirnya area yang bisa diservis itu nggak terlalu besar. Gitu ya. Kemudian balik lagi ke size marketnya di area tersebut. Gitu ya. Jadi ini ada area total, keseluruhan total gitu. Kalau bisa datanya misalkan nasional Indonesia. Kemudian ini yang serviceable area. Areanya lebih lokal lagi, misalkan contoh provinsi. Gitu ya. Terus kemudian kira-kira di provinsi tersebut itu market share-nya seperti apa sih? Ada siapa aja kompetitor yang main gitu ya. Terus kemudian kira-kira ada berapa total customer yang bisa kita capai, yang bisa kita dapetin gitu ya. Nah, itulah total customer kita. Nah, biasanya size market itu dari total customer dikali revenue yang kira-kira bisa dihasilkan dari per customer. Itu yang top down. Satu lagi yang bottom up. Bottom up ini gue lebih nge-prefer pendekatan ini. Karena ini lebih real. Jadi ini dari existing user yang udah kita punya. Gitu ya. Kemudian dicari tahu average revenue per usernya berapa, atau ARPU. Kemudian kita ngasumsiin total size dari user yang udah kita service itu berapa. Kembali lagi datanya bisa dapat dari data BPS, riset, dan lain-lain. Kemudian kita nge-define conversion rate. Contoh ketika kita memasarkan 100 produk ke 100 orang gitu ya, ternyata yang mau 10% gitu ya. Terus kemudian tinggal kita kali jumlahnya. Contohnya detailnya gini teman. Kalau yang top down ya. Top down, contohnya ini teman-teman punya bisnis di bidang pendidikan. Gitu ya. Jadi kriterianya adalah sekolah premium, sekolahnya swasta gitu ya biasanya. Yang SPP-nya di atas 1 juta per bulan. Itu kira-kira personanya teman-teman. Nah, ketika teman-teman cari datanya di BPS, ternyata sekolah yang seperti itu ada 1.200 sekolah di Indonesia. Ketika dispesifikin di area Jawa Barat, jumlah yang seperti itu ternyata ada 150 sekolah. Gitu ya. Dari 150 sekolah, yang teman-teman firm, teman-teman bisa dapetin itu 20%, dan dengan angka berarti kira-kira 30 sekolah. Gitu ya. Kalau kita kaliin dengan rata-rata konsumsi produk per customer per tahun, kemudian kita dapat angkanya. Ini SOM, Serviceable Obtainable Market. Ini market yang benar-benar bisa kita sasar gitu ya. Yang bisa kita dapetin, yang bisa kita kuasain. Itu kira-kira nilainya segini. Ini TOM, Total Obtainable Market. Itu market yang masih bisa kita sasar. Gitu ya. Contoh di sini 150 sekolah. Yang sekarang masih bisa kita kerjain itu 20%, itu di sini gitu ya. Di Jawa Barat ada 150, tapi belum bisa untuk kita lakuin sekarang. Tapi nilainya tuh segini. Suatu waktu kita bakal ngarah ke sini. Gitu ya. Nah, di Indonesia mungkin terlalu besar gitu. Tapi kita ada bayangan bahwa nilainya, value-nya itu total 72 miliar.
Nah, kenapa pendekatan ini nggak gue rekomendasiin? Karena jadinya terlalu mengada-ngada, teman-teman. Karena kembali lagi ya, prinsip utamanya yang tadi gue sebutin di sini ya. Jadi prinsip utamanya kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kita nggak benar-benar kenal user kita. Jadi kita jangan terlalu firm sama hal-hal yang sifatnya masih hipotesis-hipotesis doang sebelum kita validasi. Nah, pendekatan top down tadi ini sifatnya sangat asumsi gitu, sangat hipotesis. Kita menghipotesiskan bahwa ya udah user kita yang memang tertarik dengan produk kita tuh ya segini. Padahal bisa jadi enggak. Ya, pendekatan yang lebih gue rekomendasikan adalah yang bottom up. Gitu ya. Bottom up pertama adalah teman-teman udah jalan dulu produknya. Jadi teman-teman yang gue rekomendasikan adalah teman-teman nggak pusing dulu tentang besaran market sebelum teman-teman punya orang yang mau menggunakan produk tersebut. Setelah udah ada orang yang mau menggunakan produk teman-teman akhirnya punya data. Oh, kira-kira gue punya 200 pelanggan yang kira-kira ngebayar 1 juta per tahun. Gitu ya. Nah, pelanggan yang benar-benar sesuai dengan personanya teman-teman, gitu ya, teman-teman pasti kan bakalan ngeriset lagi. Orang-orang kenapa sih mau ngebeli akhirnya gitu. Nah, teman-teman setelah coba ngeriset, cari data, ternyata ditemukan bahwa kira-kira ada 2 juta orang yang punya masalah serupa. Gitu. Tapi, selama ini, ketika teman-teman coba memasarkan produk teman-teman, itu tingkat konversinya hanya 10%. Gitu ya, itu berarti kira-kira user-user yang benar-benar tertarik sama produknya teman-teman. Karena kembali lagi, setiap masalah itu solusinya nggak cuma satu. Punya preferensi lain orang. Mungkin personanya sama, tapi yang prefer menggunakan produk kita itu nggak mungkin semuanya. Orang punya preferensi tersendiri. Itulah mengapa konversinya bisa beda. Jadi konversinya 10% gitu. Akhirnya kita bisa ngasih lihat data bahwa potensi pasar kami, size-nya adalah ada 2 juta orang, tapi kira-kira 10% doang nih yang bisa kita capai, yang bisa kita dapetin dengan revenue 1 juta per user per tahun. Berarti kira-kira kita bisa dapetin 200 miliar per tahun. Nah, angkanya jadinya nggak terlalu bombastis dan lebih real juga. Gitu. Jadi kalau teman-teman maju ke investor, terus pakainya yang top down, teman-teman bicaranya terlalu tinggi gitu ya, nanti akan sangat mungkin jadinya dilepeh gitu ya. Ini apaan sih? Lo produk juga masih baru, masih tahap ide gitu kan, lo masih ngebuat prototype, tiba-tiba udah bilang bahwa marketnya itu ada sekian T, sekian M. Orang nggak tertarik. Investor lebih tertarik ke sesuatu yang clear, jelas, hitung-hitungannya masuk akal, dan dia nggak terlalu peduli kalau misalkan angkanya nggak terlalu besar. Gitu. Karena mereka penting banget terkait risiko gitu ya. Sesuatu yang risikonya makin rendah, dan dia bisa hitung, itu tetap untung, itu lebih menarik daripada mereka. Dibanding sesuatu yang hitung-hitungannya untungnya bombastis, tapi risikonya nggak jelas. Gambarannya kira-kira gitu ya, kalau pakai strategi bottom up. Nah, teman-teman, kalau izin gue izin nge-recap gitu ya dari materi awal tadi. Kembali lagi ya, jangan lupa bahwa yang paling penting dalam membuat suatu bisnis adalah teman-teman ya bisa mendapatkan pembeli gitu ya, atau fans dari produk teman-teman. Tapi untuk bisa mencapai itu, teman-teman harus bisa benar-benar memahami pain ataupun gain yang dibutuhkan oleh user yang teman-teman sasar. Dan untuk bisa nge-deliver produk yang bisa nge-solve pain atau memberikan gain, teman-teman harus sebegitunya memahami user teman-teman. Caranya banyak, tapi yang paling mudah, yang paling applicable, yang biasa gue lakuin adalah menggunakan value proposition canvas. Dan ketika teman-teman udah sering melakukan itu, maka otomatis skema itu akan tertanam di kepala teman-teman gitu ya. Jadi setiap kali teman-teman membutuhkan apapun, teman-teman mau ngadepin masalah apapun gitu ya, teman-teman akan selalu terbiasa untuk ngevalidasi. Pertama teman-teman petain dulu, kemudian teman-teman validasi hasilnya benar apa enggak. Gitu ya, untuk memastikan nggak ada resource yang terbuang. Dan di tahap validasi tadi ya, masing-masing tahap validasi, kita harus kita harus ngelakuin tahap validasi ini dengan baik, karena kembali lagi prinsipnya kita nggak tahu apa-apa. Kita harus selalu benar-benar minta feedback dari user kita untuk menentukan apakah apa yang kita lakukan itu worth atau enggak untuk kita lanjutkan. Setelah semuanya udah dilewati, produk kita udah mau dibeli dan lain-lain, barulah kita mendefine market size kita nganalisis market kita.
Ya, ada caranya, ada top down, ada juga bottom up. Kemudian setelah teman-teman udah bisa menentukan size-nya seperti apa, teman-teman bisa menurunkan berikutnya ke strategi. Contoh di sini ada beberapa hal yang bisa di-improve. Contoh, conversi rate. Gimana ya caranya biar conversion rate-nya bisa ningkat nih dari 10% jadi 20%. Karena kalau ini ningkat jadi 20%, potensi pasar yang bisa dihasilkan bisa meningkat 2 kali lipat gitu ya, jadi 400 miliar. Itu kan bombastis. Gitu ya, jadi ada beberapa poin yang bisa teman-teman pahamin. Contoh lagi, user yang personanya seperti produk yang gua buat sekarang itu ada 2 juta. Gimana ya biar target pasarnya itu bisa lebih besar. Jadi 10 juta misal. Oh, berarti ada persona lain yang butuh gue masukin nih. Kalau ada persona lain yang butuh gue masukin, berarti ada fitur-fitur lain yang butuh gue kembangkan. Nah, akhirnya jumlah ini bisa lebih banyak karena 10% dari 10 juta itu jauh lebih menggiurkan gitu ya. Jadinya potensi revenue bisa dihasilkan bisa jadi jauh lebih banyak lagi. Nah, itu kira-kira teman-teman singkatnya ya, apa yang bisa kita lakukan untuk analisis market dan bisa ngebuat bisnis kita selalu ada kompas gitu ya, buat ngelihat bisnis kita ke arah mana dan gimana caranya kita bisa pahamin, memahami user biar bisnis kita bisa selalu memenuhi kebutuhannya mereka. Oke, mungkin gitu aja teman-teman singkat materinya ya, karena waktu kita nggak banyak. Gitu aja, saya kembalikan lagi ke Mas Rizky. Silakan Mas. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Dika atas topik pembahasannya hari ini. Jadi pembahasan hari ini tuh berkesinambungan dengan customer prediction ya. Jadi kita menentukan besar market yang akan kita buat seperti itu ya, Dik. Langsung aja kita buka sesi diskusi untuk teman-teman. Kita masih ada waktu 15 menit. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau tadi pusing nih, gue nggak ngerti nih apa nih market sizing atau PPC, bisa langsung aja ditanya. Kita buka untuk tiga pertanyaan, silakan. Langsung dibuka aja ininya, Mas, Mbak, mikrofonnya dari Mas Fendi terlebih dahulu. Selamat siang. Oh ya, siang. Mas, perkenalkan nama saya Hen. Saya dari Jakarta. Saya mau menanyakan mengenai market size. Mas, kalau misalnya ketika kita kan ngebikin startup, nah kan market itu udah terbentuk ya. Seperti misalnya itu Tokopedia atau kayak Bukalapak itu kan sudah terbentuk marketnya, e-commerce. Nah, kalau kita mau masuk ke ranah tersebut, apakah kita tetap harus mengadakan riset untuk market tersebut itu, untuk user dari pengguna e-commerce? Halo? Halo ya, kedengaran Mas? Ya, oke. Udah Mas ya pertanyaannya itu ya? Iya Mas. Iya, tadi ya, jadi thank you pertanyaannya, cukup menarik. Kembali lagi ya teman-teman, kalau dari segi bisnis, gue bisa bilang bahwa kita jadinya sangat nekat kalau kita ngebuat produk yang sama persis dengan produk yang udah ada giant-nya, gitu ya. Kecuali kita anak konglomerat siapa gitu ya, uang kita nggak ada serinya, itu nggak masalah juga. Tapi pasti akan ada resource yang sangat banyak yang kebuang. Kembali lagi prinsipnya di awal tadi. Gimana cara kita mencapai kondisi yang ideal dengan alokasi resource yang optimum. Nah, ketika Mas misalkan pengen ngebuat yang sama e-commerce, pasti personanya akan beda, Mas, gitu. Kalau misalkan sama persis, Mas akan bertarung dengan giant gitu ya. Dan itu sangat susah. Ngebita aja kalah terus. Gitu ya. Nah, kalau misalkan memang personanya ada perbedaan, maka kembali lagi teman-teman, Mas harus tetap ngeriset lagi karena behavior-nya berbeda, mungkin cara perlakuannya berbeda, kebutuhannya berbeda dan lain-lain. Contoh misalkan ada Bukalapak, Tokopedia itu kan e-commerce atau marketplace untuk semua produk gitu ya. Bahkan kita bisa ngisi token PLN dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin fokus terkait dengan e-commerce sepatu gitu, pasti beda banget dong behavior-nya. Orang kira-kira beli sepatu tuh setahun mungkin 2 kali atau 1 kali gitu ya. Nah, akhirnya jumlah size marketnya juga akan berbeda, Mas.
gitu. Berbeda dengan ya Tokopedia, Bukalapak itu yang dijual tuh macam-macam. Jadi dia bisa size-nya tuh dijumlah sama dia. Oke, ini gue ada segmentasi untuk produk-produk yang ngejual kebutuhan sehari-hari. Size-nya berapa? Gue ada segmentasi untuk produk yang sifatnya elektronik. Size-nya berapa? Gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma ngelihat secara besaran bahwa mereka ini e-commerce ya. Tapi dalam e-commerce itu ada produk yang ditawarkan. Nah, produk yang ditawarkan itulah yang harus kita hitung size-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan ngejawab pertanyaannya Mas Henhen, ketika pengen ngebuat produk yang serupa, pastiin bahwa user personanya bener nggak nih, sama atau beda. Ketika ada perbedaan, maka kita harus ngeriset lagi lebih dalam, sesuai dengan persona user kita. Mungkin gitu sih, Mas. Oh gitu ya, iya. Sip, Mas. Oke, Makasih. terima kasih Mas Henhen. Lalu Mbak Melisa Krisnawati, bisa dibuka mikrofonnya Mbak? Agak panjang ini Mbak Melisa pertanyaannya. Halo Mbak. Oh, mic-nya rusak. Oke, Oh, mic Dik rusak. ada. Oke, sebentar. Saya baca dulu ya, Mbak ya. Ini agak panjang nih, kayak skripsi. Mas, mau nanya, menurut Anda bagaimana koordinasi antara perencanaan strategik, budaya, struktur kerja, dan kepemimpinan bisa mendukung terlaksananya strategi pemasaran yang baik? Lalu bagaimana kesesuaian antara visi misi perusahaan, perencanaan strategik, strategi bisnis, usaha agar semua sejalan dan dapat mencapai KPI yang sudah ditentukan? Di bawahnya ada lagi nih. Oh, beda ya. Oke, Mbak Melisa dulu ya. Oke, Mbak Melisa, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi intinya lebih ke masalah aligning strategi ya, antara berbagai macam pihak yang ada di tim, dan gimana caranya bisa nge-achieve strategi pemasaran yang tepat gitu. Kalau saya di PeopleShift, Mbak, kita menerapkan konsepnya pakai OKR, ya, Objective and Key Result. Itu udah lama ya implementasinya dari tahun 90-an, dan sekarang beberapa tahun terakhir lagi hype lagi karena dipakai juga sama Google. Jadi simpelnya OKR itu berbeda dengan KPI. Perbedaan utamanya adalah KPI biasanya itu like metric. Jadi biasanya ukurannya kayak mendapatkan revenue sekian, dapetin 3 klien baru. Itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur. Sementara kalau OKR itu biasa pakai lead metric. Itu misalkan contoh kayak menghubungi 100 perusahaan besar. Harapannya dari 100 itu close 3 gitu. Tapi yang kita lakuin tuh apa? Itu yang kita tulis. Gitu ya. Jadi kalau utamanya kalau kita coba pakai OKR, dan OKR gitu kita kasih ke masing-masing tim gitu ya, itu udah menjadi rencana strategis gitu ya. Dan kemudian setiap tim akan paham kira-kira budaya kerja apa yang harus dibangun, struktur kerja kayak gimana sih yang harus dibuat gitu ya, dan kepemimpinan apa yang dibutuhkan agar kerjaan-kerjaan tersebut, key result tersebut itu bisa dilakukan gitu. Jadinya semua menyesuaikan ke OKR gitu ya. Setelah semuanya udah disusun, yang berikutnya adalah yang pastinya adalah kita ngebuat dashboard gitu ya, atau mungkin working sheet. Bisa pakai spreadsheet, mungkin pakai tools gitu ya, misalkan pakai Jira, atau kita di PeopleShift pakai Monday.com dan lain-lain. Biar jadinya semuanya terpantau. Dan itu harus dievaluasi setiap minggunya, per weekly gitu ya, buat benar-benar checkpoint apa sih yang salah. Karena kembali lagi yang utama adalah OKR. Ketika per minggu kita ngeliat kayaknya ada yang salah nih, kita koordinasi masih belum cukup bagus. Coba struktur kerjanya mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ubah, gitu ya. Bisa kita coba bikin lebih fleksibel. Atau mungkin ada cara kepemimpinan yang salah nih. Nah, itu juga bisa dipantau jadi tiap minggu. Mungkin kira-kira teknisnya kayak gitu sih, Mbak. Jadi pertama dari OKR-nya dulu, dan diturunkan OKR-nya sedetail mungkin masing-masing tim, bahkan masing-masing orang. Dan kemudian ngebahas apa aja yang harus dilakukan, mulai dari pembentukan budaya, struktur kerja, kepemimpinan, yang dibutuhkan untuk mencapai OKR tersebut. Dan itu dipantau setiap minggu. Gitu. Best practice-nya sih kayak gitu, Mbak Melisa. Gitu ya, Mbak ya? Oke, baik. Oke, selanjutnya Lanjut nih dari next chat lagi dari nih. Mei Lida, Mbak Mei. Strategi promosi agar value-nya tersampaikan dan tidak Mau tanya salah berapa strategi promosi yang kita sampaikan agar value-nya tersampaikan dan tidak salah sasaran? Bagaimana strategi menghadapi orang-orang yang punya bisnis yang sama dengan kita? Apa harus banting harga lebih murah atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Ya.
biar nggak salah sasaran ya, kembali lagi ya teman-teman, yang pertama banget, ini sebenarnya nggak ada rumus jitu ya, bagaimana untuk menentukan kalimat-kalimat strategi promosi biar pas sama user. Kembali lagi, strategi yang paling pas, yang paling bagus, yang tepat sasaran adalah strategi yang sesuai sama user kita. Itu prinsip utamanya. Kalau kita nggak sebegitunya mencoba nge-spend waktu untuk memahami user kita, akan sangat mungkin apa yang kita deliver gitu ya, apa yang kita kasih ke user kita salah sasaran gitu. Contoh apa ya kesalahan yang sering dibahas? Misalkan contoh, teman-teman sering nggak sih ditawarin kartu kredit gitu ya? Misalkan teman-teman yang udah mulai dapat gaji gitu ya, cukup rutin, terus teman-teman sering tiba-tiba ditawarin sama sales kredit, dan sering banget ya udah kita cuma nyalain, kemudian untuk menghargai gitu ya, HP-nya kita lock layarnya, kemudian HP-nya kita taruh biarin dia ngomong sendiri gitu ya, taruh lama mati sendiri. Nah, itu salah satu strategi promosi, of course. Tapi jadinya mungkin nggak tepat sasaran, karena caranya hanya dilihat dari transaksi kita di bank, gitu ya. Mungkin yang butuh dilihat lebih dalam adalah kita seberapa sering sih melakukan transaksi, dan opsi transaksi yang kita pilih itu kebanyakan tipenya yang kayak gimana. Akhirnya si bank bisa tahu bahwa, oh, user ini itu benar-benar butuh layanan kartu kredit karena dia biasa untuk membeli sesuatu yang itu sekian persen dari pemasukan dia, misalkan 20% gitu ya. Dan itu cukup besar kalau dia langsung bayarkan di awal. Dia butuh ngebayarnya sedikit-sedikit dulu, makanya butuh kartu kredit gitu ya, dan dia biasa ngakses layanan-layanan online yang ngasih opsi pembayaran kartu kredit. Kalau punya data itu jadinya lebih tepat gitu kan. Jadi jawabannya nggak ada strategi yang khusus banget, Mbak. Jadi selama kita benar-benar bisa memahami user, semakin dalam pemahaman kita, semakin kita akan mudah untuk menentukan strategi promosi yang tepat. Itu pertama. Yang kedua, strategi promosi ini juga kental selain dengan analytics tadi ya, juga kental dengan kreativitas. Kita bisa nge-benchmark gitu ya, dari produk kita, kira-kira kompetitornya siapa, kompetitor yang paling banyak usernya itu yang mana, kemudian kita benchmark selama ini strategi promosi mereka tuh apa sih. Kemudian kita nggak cuma ngelihat promosi mereka doang ya, gitu ya, misalkan di poster-poster Instagram, gak ngeliat itu doang, tapi kita sampai ngebuka komennya. Apa sih yang paling banyak ditanyain orang, gimana sih cara dia ngerespon, gitu ya. Nah, itulah yang harus kita coba deliver. Dan berkaitan juga dengan pertanyaan kedua, strategi untuk menghadapi kompetitor gitu ya, apakah harus banding harga lebih murah? Kembali lagi, enggak. Kita sesuaikan lagi dengan needs-nya user. Mungkin kompetitor itu tadi nyasarnya kelasnya kelas menengah ke bawah. Kita lihat ternyata kelas atas itu punya juga loh pasarnya. Ya kita hajar juga aja. Jadinya harganya nggak lebih murah, tapi justru lebih tinggi. Gitu ya, kesannya dibikin lebih eksklusif. Akhirnya pasar mau untuk membeli produk kita. Karena orang-orang yang levelnya tinggi biasanya agak males kalau produknya itu terlalu murah gitu ya. Anggapannya kalau produknya murah, kualitasnya nggak bagus. Jadi kalau kita nyasar produk yang persona user yang justru marketnya lebih tinggi, mungkin harganya justru lebih tinggi. Tapi kalau personanya ternyata persis sama, gitu ya, dan kita lihat bahwa layanan yang kita bisa offer itu juga sama, nggak ada layanan khusus gitu ya, baru harga lebih murah. Tapi kalau misalkan personanya sama dan ada fitur lain yang bisa kita berikan, yang itu berbeda dengan kompetitor kita, yang ternyata orang tertarik dengan fitur itu, harganya nggak harus lebih murah juga, harganya bisa jadi sama. Mungkin kira-kira gitu ya Mbak Mei ya. Banyak yang bisa dilakukan, kuncinya tetap lagi langsung next Dik. Dari Mas Fendi tadi beliau ngechat rumahnya berisik, jadi nggak bisa aktifin mikrofon. Itu dia ada 2 pertanyaan. Oke. Ada beberapa ya. Ada beberapa. Untuk memvalidasi, kita mencocokkan asumsi kita dengan pain yang user rasakan dengan cara bertanya langsung ke user. Kalau pakai survei online, apakah sudah pas untuk dikatakan validated tahap awal atau hal tersebut baru hanya memverifikasi?
Oke, apa perbedaan verifikasi user dan validasi user? Ya, untuk yang pertama jawabannya yes Mas, ini udah cukup untuk ngevalidasi. Jadi kalau misalkan pakai survei online itu udah cukup, tapi perbedaannya adalah kalau wawancara langsung itu teman-teman jumlahnya nggak harus banyak gitu ya. Misalkan contoh kira-kira 10 orang, 15 orang udah cukup. Karena teman-teman bisa ngegali dengan dalam. Tetap ya teman-teman harus pelajari juga teknik ngevalidasi. Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diajukan. Tapi kalau online jumlahnya harus lebih besar. Atau misalkan 200, 300, 500 orang. Karena teman-teman nggak mungkin bisa nge-gather data yang dalam lewat form online. Orang bakalan males untuk menulis panjang gitu ya. Paling pertanyaannya pertanyaan singkat aja, tapi udah cukup indikatif. Jadi jumlahnya lebih banyak dan itu udah bisa cukup ngasih gambaran yang validated. Tapi di tahap berikutnya, ketika teman-teman udah punya prototype, jangan pakai online lagi gitu. Teman-teman harus coba benar-benar turun, ketemu sama user. Karena kuncinya di sana. Kalau malas ketemu user, ya akan susah untuk ngebangun bisnis. Yang kedua, bedanya verifikasi sama validasi sebenarnya nggak ada bedanya, Mas. Intinya sama ya, dari asumsi yang kita punya, hipotesis yang kita punya, kita coba confirm ke user kita. Ini benar nggak? Gitu ya. Kalau benar, berarti itu verified atau validated. Gitu ya. Tapi biasa bahasa yang dipakai sih validasi ya. Karena terbukti. Biasanya kalau di penelitian, itu asumsinya tervalidasi gitu ya. Bukan asumsinya diverifikasi, enggak. Gitu. Lalu kemudian Mas Zaki. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Iya, satu pertanyaan lagi dari Mas Zaki. Mas, bisa nggak kalau kita ambil secondary data untuk ngerti customer job dari sosmed atau platform digital lain misalnya, boleh nggak jelasin ulang how to define conversion rate? Oke. Ya, pertanyaan pertama ya. Pakai data secondary data perlu banget. Bahkan mungkin gue bisa bilang biar jadinya kita lebih banyak paham tentang perilaku user gitu ya. Itu wajib buat kita nyari data sebanyak-banyaknya. Mau datanya langsung kek, mau datanya secondary kek, mau datanya dari mana kek. Itu penting untuk dilakukan. Caranya macam-macam ya. Teman-teman bisa dapetin data dari lembaga-lembaga riset, penelitian, gitu ya, dari konsultan. Teman-teman bisa ngecekin sosmed kompetitor, gitu ya. Teman-teman bisa ngelihat traction-nya kompetitor. Gitu ya. Biasanya kompetitor tiap tahun kan ngasih traction gitu. Oh, ada sekian banyak orang yang ngebeli produk gua gitu-gitu lah misalnya. Jadi sebanyak-banyaknya data teman-teman gather. Semakin banyak, semakin banyak juga referensi di kepala teman-teman, dan semakin bagus juga teman-teman dalam memahami perilaku user. Gitu ya. Sama terakhir, how to define conversion rate. Gitu ya. Itu di bottom up. Kira-kira kayak gini ya, Mas Zeki. Jadi contoh ya, misalkan apa ya, produk yang kita tadi ya, produknya misalkan point of sales. Gitu ya, Mas ya. Jadi kita udah coba masarin point of sales nih. Dan saat ini kita punya 200 pelanggan. Gitu ya. Dan dari 200 pelanggan, itu sebenarnya user yang sama, itu ada 2 juta orang. Oke? Ada 2 juta orang yang kira-kira personanya sama. Tapi, pastikan untuk ngedapetin 200 pelanggan ini, selama ini kita udah ngelakuin berbagai macam cara marketing dong. Gitu ya. Contoh sederhananya, misalkan Mas Zaki datang ke 2.000 restoran kelas menengah gitu ya. Mas Zaki presentasi, udah ngasih tahu pricing-nya gini, kasih tahu fiturnya tuh gini, dan kawan-kawan. Ternyata setelah dicoba, itu yang convert jadi pengguna itu 10% doang. Gitu. Nah, itulah kira-kira user yang benar-benar tertarik dengan produk kita. Nah, itulah yang kita sebut sebagai conversion rate. Gitu ya. Itu kalau yang bentuknya sekali jalan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya produk dan udah teman-teman jalanin, jangan lupa teman-teman catat funneling-nya. Jadi funneling marketing gitu kan ya, mulai dari orang ngelihat produk kita gitu ya, aware atau kena impression-nya. Kemudian orang itu ngeklik misalkan interest gitu ya.
terus kemudian interest, dia kemudian mulai ngelakuin action. Nah, itu kira-kira conversion rate itu berapa dari masing-masing tahapan. Contoh teman-teman ngejualin snack, gitu ya, jualan snack keripik pisang. Yang ngelihat produk teman-teman itu ada 10.000. Tapi sebenarnya kalau pakai ads gitu ya, ada 10.000. Tapi sebenarnya yang benar-benar suka ngemil itu kira-kira cuma 1.000 orang. Jadinya total pelanggannya yang ada di pasar itu ada 1.000. Tapi terus kemudian orang-orang yang akhirnya ngebeli dari 1.000 yang tertarik gitu ya, itu cuma 100. Nah, berarti conversion rate-nya 10%. Itulah orang-orang yang benar-benar jadi fans-nya produk teman-teman. Nah, itu kira-kira potensi atau nilai pasarnya teman-teman. Gitu. Karena kalau pakai pendekatan yang top down tadi jadinya ini nilainya bakalan fantastis gitu. Tapi kalau pendekatan tadi nilainya bakalan real dari apa yang udah teman-teman lakuin. Bahkan kalau mau advance market size ini bisa teman-teman hitung, bisa dibantu pakai penghitungan statistik namanya Monte Carlo gitu ya, Monte Carlo analysis. Teman-teman bisa coba pelajari, bisa cari di internet. Itu bisa lebih valid lagi datanya karena Monte Carlo benar-benar ngasih probability yang banyak dari berbagai macam cara-cara kerja yang udah kita lakukan. Kemudian dia kasih gambaran kira-kira nilai lo tuh segini lo gitu. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Sebelum kita closing, teman-teman bisa dibuka webcamnya. Kita screenshot bareng-bareng. Kita foto ya. Siap. Foto. Foto online. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya materinya. Mungkin kalau yang masih agak baru di bisnis mungkin agak pusing juga karena materinya cukup padat. Tapi silahkan materinya nanti bisa di-share ke teman-teman dan kemudian teman-teman coba pahamin lagi masing-masing dan teman-teman coba aplikasiin gitu ya di bisnis masing-masing. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kelas Market Analyst Online pada hari ini. Tetap stay tune di website Bilo dan Instagram Bilo karena kita akan share kelas-kelas online untuk bulan ke depan. Di bulan ke depannya kita selalu update gitu kan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Tangan, tepuk tangan. Terima kasih. Thank you teman-teman.